Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di manapun Anda berada. Ya, senang sekali sore hari ini saya Firman Al-Hamid masih bersama dengan Anda di 88,7 MHz. Dan pendengar RRI sore hari ini kita bakalan bersama di sore ceria. Ini ruang khusus anak muda yang punya inspirasi, punya talenta, punya kualitas ya, punya prestasi lah gitu, yang bisa dibagikan buat sahabat Pro 2 di rumah. Mudah-mudahan dari obrolan ini ada sesuatu yang bermanfaat yang bisa diperoleh buat kamu yang sementara lagi dengerin RRI Pura di 88,7 MHz. Kebetulan sore hari ini kita punya dua tamu istimewa, jauh-jauh dari negeri yang paling jauh juga. Tapi alhamdulillah sudah ada di studio RRI dua sosok guru. Ini guru bukan sembarang guru. Ini guru istimewa, ada dari Guru Indonesia Mengajar. Nanti kita bakalan tanya-tanya soal Indonesia Mengajar ini seperti apa programnya dan seperti apa kegiatan mereka di Seram bagian timur. Tapi kita kenalan dulu. Yang pertama mungkin dari yang cowok. Oke. Halo semuanya. Perkenalkan nama aku Pras. Aku asalnya dari Kudus, Jawa Tengah. Dan kebetulan dapat penugasan di Kecamatan Tutuk Tolu, lebih tepatnya di Desa Gah. Seperti itu. Nama lengkapnya siapa? Nama lengkapnya Eko Prastio kebetulan. Eko Prasetyo. Iya, masih betul. saudaranya Eko Patrio. Bukan kebetulan ya. Oke. Bung dipanggil Bung Pras ya? Iya, betul, Pras. Selanjutnya ada yang cantik, Ibu siapa namanya? Lengkap? Oke, halo teman-teman pendengar semuanya. Perkenalkan, beta bernama Sylvia Federova Tobing, asal dari Medan, Sumatera Utara. Untuk penugasan, beta ada di Desa Madak, Kecamatan Teluk Waru. Oke, kita kasih apresiasi dulu buat keduanya. Oke, dan untuk Pras dan Silvi, sekali lagi ngucapin selamat datang di RRI Bula. Mudah-mudahan nyaman di sini. Dan untuk Pras sama Silvi mungkin sebagai pertanyaan pertama mungkin bisa gantian begitu. Mungkin dijelaskan buat pendengar begitu tentang program Indonesia Mengajar ini. Guru Indonesia Mengajar ini seperti apa? Oke. Siapa kira-kira mau menjelaskan? Mungkin boleh man first ya, Oke, Kakak ya. boleh. Oke, sebelumnya mungkin aku bakal kenalin ke pendengar semuanya ya. Indonesia Mengajar itu apa sih? Indonesia Mengajar itu merupakan salah satu platform, salah satu yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, di mana Indonesia Mengajar ini mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam pendidikan di Indonesia ini. Abang, seperti itu. Jadi kantor pusatnya ada di Jakarta dan banyak sekali program-program dari Indonesia Mengajar itu sebenarnya, Abang. Nah, salah satunya adalah kami ini. Program utamanya yaitu Pengajar Muda, di mana selama kurang lebih 13 tahun atau 14 tahun Indonesia Mengajar berdiri, sampai akhirnya di angkatan kami sekarang 27, angkatan 27. Jadi dari angkatan 1 sampai ke 27 ini anak-anak sudah diterbangkan ke seluruh wilayah di Indonesia, di berbagai wilayah Indonesia ini untuk membangun pendidikan bersama di sana. Luar biasa. Ini yang dijelaskan ini guru ya, jadi memang benar-benar jelas ya. Betul sekali. Oke, mungkin ditambahkan Silvi tentang Indonesia Mengajar ini seperti apa? Oke, mungkin aku akan menjelaskan program utamanya yaitu ya Bang, yaitu Pengajar Muda. Nah, sasaran dari Katong ini, Pengajar Muda adalah mengirimkan orang ke pelosok-pelosok Indonesia yang mungkin sesuai apa yang kita lihat di Indonesia ini masih banyak daerah-daerah yang membutuhkan sentuhan-sentuhan pendidikan yang lebih baik lagi begitu. Selain program Indonesia Mengajar ini ada program lain nggak? Selain guru yang ditugaskan di daerah-daerah terjauh begitu, ada nggak? Dari Indonesia Mengajarnya sendiri. Di Indonesia Mengajar yang namanya RUBI, Ruang Berbagi Ilmu, di mana itu pakarnya, expert-expertnya yang di bidang pendidikan, Abang, kebetulan. Nah, itu didatangkan langsung dari Jakarta ke daerah-daerah untuk membantu seperti apa ya istilahnya kayak pelatihan seperti itu. Kemarin juga di Seram bagian timur sudah ada. Sudah ada. Ruby Seram bagian timur kemarin. Ada sampai sekarang atau? Sudah, itu programnya singkat. Jadi ceritanya kayak satu hari Bapak Ibu guru dari satu SBT bahkan kemarin acaranya di Tutuk Tolu. Nah, teman-teman dari Jakarta datang ke sini untuk memberikan pelatihan kepada Bapak Ibu guru di sana. Itu atas dasar laporan dari teman-teman di sini begitu? Atau memang dipilih secara acak dari secara nasional? Kebetulan itu memang dipilih atas memang ada beberapa
kriteria dari teman-teman yang ada di penempatan juga kebetulan. Iya. Nah, jadi kebetulan saat itu Seram Bagian Timur terpilih untuk bisa mendapatkan pelatihan ruang berbagi ilmu itu tadi, Abang, kebetulan. Nah, Pras sama Silvi mungkin bisa diceritain juga buat mendengar tentang pengalaman pertama kali daftar ke Indonesia Mengajar, kemudian bisa sampai terpilih di daerah Seram Bagian Timur ini. Wah, panjang ya Bang. Mungkin kalau itu dari Silvi dulu nih yang Silvi duluan. masih hangat. Oke, berarti ini cerita sebelum menjadi pengajar muda. Sebelum begitu. dan sampai saat ini. Sampai saat ini. Oke, kalau beta sendiri itu kebetulan setelah meluluskan sarjana, langsung ada keinginan dari hati, dari batin gitu untuk mendaftar Indonesia Mengajar. Jadi setiap tahunnya Indonesia Mengajar membuka 2 periode dan kebetulan beta mendaftar di periode ganjil. Oke. Jadi setelah lulus sarjana mendaftar dengan proses yang sangat panjang mulai dari administrasi. Memang basicnya guru juga gitu? Bukan. Bukan. Iya. Oke. Kita berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, bukan hanya dari pendidikan. Bukan guru. Iya. Oke. Lalu setelah itu tadi ada seleksi administrasi, lanjut lagi ke wawancara online, wawancara offline, lalu lanjut ke medical check up dan akhirnya bisa terpilih. Kurang lebih pada saat angkatan Katong itu ada 10.000 apa ya? 10.000 dan pada akhirnya pendaftar 10.000. Okay. Dan akhirnya terpilihlah 41 orang dari seluruh Indonesia diterbangkan ke pelosok. Ya, sampai akhirnya bisa datang ke Seram Bagian Timur. Jadi pendaftarnya 10.000 yang diterima 41 orang. 41 orang. Luar biasa. Ini berarti orang-orang pilihan nih. Amin. Tapi Silvi memang latar belakangnya pendidikan apa? Kalau beta sastra Inggris. Sastra Inggris. Iya, linguistik. Kampus mana? Dari Universitas Brawijaya Malang. Wah, luar biasa. Oke. Selanjutnya Bung Pras. Yes, lanjut. Oke, kalau tadi dari Ibu Guru Silvi memang langsung fresh grade, kebetulan beta ini sudah bekerja. Sudah bekerja. Saat itu bantu-bantu sedikit di Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan. Dan kemudian ngerasa kayak, karena memang berkecimpungnya di dunia pendidikan kebetulan, di kementerian. Jadi kayak ngerasa, gimana sih kondisi akar rumput? Kan biasanya beta di atas seperti itu. Gimana sih akar rumput gitu? Akhirnya memberanikan diri setelah mungkin bekerja cukup lama seperti itu. Akhirnya oke, daftar deh kayak gitu. Coba-coba aja. One shot keterima. Nah, akhirnya resign kebetulan dan menjalani sama yang tadi Ibu Guru Silvi sudah laksanakan juga dari MSU. Setelah MSU kita ada training kebetulan Abang. 2 bulan kita di training secara intensif. Tidak boleh memegang HP, semuanya harus fokus materi selama 2 bulan dan sampai akhirnya pengumuman penempatan. Karena kita sendiri tidak tahu akan ditempatkan di mana. Kita bahkan tidak tahu apa itu Seram Bagian Timur. Betul sekali. Tapi kan sudah ada gambaran umum tentang ini guru-guru ini disiapkan untuk masuk ke daerah-daerah pelosok di tanah air ini. Pasti punya tantangan. Waduh. Kenapa mau menerima tantangan itu? Apa ya? Karena apa ya? Sebagai anak muda pengen kita keluar dari zona nyaman begitu. Salah satu alasannya. Dan apa ya? Mungkin kalau di Jakarta, kalau di Jawa kita sudah apa ya kayak zona nyamannya begitu-begitu saja seperti itu. Kita kan tidak punya apa ya ekspektasi yang seperti apa di daerah timur seperti ataupun di daerah 3T lainnya seperti itu Abang. Cuman kita enjoy ternyata setelah dilatih selama 2 bulan ternyata kita enjoy sekali selama kita di sini. Jadi memang ini teman-teman ini pasukan khusus begitu ya, penempatan BKO di Seram Bagian Timur. Oke, kesan pertama masuk di Seram Bagian Timur, pernah nggak sebelum datang searching di Facebook, di Google, ini SBT ini seperti apa, tantangannya kayak gimana, pernah nggak? Ya berselfie. Apalagi sampai di Madak. Yes, tidak pernah terbayangkan sebelumnya kenal satu kata Madak begitu ya Bang. Tapi kalau ditanya first impression, kesan pertama, dari awal beta sudah membatasi hal-hal yang menakutkan begitu. Kondisi di daerah ini bagaimana? Apa kesulitan-kesulitannya? Beta sangat menghindari itu, tetapi akhirnya
balik lagi sangat menikmati. Ternyata budaya timur itu memang budaya yang luar biasa dan sangat-sangat bersyukur bisa Terima kasih. menginjakan kaki di sini. Oke. Tapi memang pertama datang ke Madak itu respon masyarakat luar biasa. Sangat diterima. Tinggalnya di Madak atau? Iya, di Desa Madaknya, Kak. Oke, kalau Pras kesan pertama masuk Seram atau sebelum ke Seram pernah nggak tahu informasi tentang Seram ini? Mungkin kalau cuman Pulau Seram tahu kali ya abang ya. Tapi kalau Seram bagian timur itu rasanya kayak apa ya? Sudah timur paling timur lagi. Searching kayak gitu sampai akhirnya oke, ternyata seperti ini. Sampai akhirnya datang ke sini. Wah, first impressionnya apa? Musiknya luar biasa nih. Goyangnya. Nah, itu yang dia. kebetulan kita satu kelompok ini suka goyang. goyang. Begitu ya. Waduh, jadi rasanya benar-benar ketika ada pesta, waduh itu yang dinanti-nanti itu. Udah berapa kali ya di acara di Tokolo begitu? Sering. Ya, lumayan kita menghadiri pesta melantai seperti Ya. itu. Aduh, enak sekali tuh. Oke. Tapi memang kalau mau dibandingin antara Seram Timur sama di Maluku lah dan Papua, Maluku cukup aman lah. Kalau Papua ini kan tantangannya bukan cuma hanya dari dalam, tapi sama separatisme misalnya KKB dan lain-lain. Itu ada nggak teman-teman kamu yang sampai di sana? Kebetulan ada yang di yes. Papua. Ada. Di mana? Papua. Ibu Silvi? Di Maibrat, Papua Barat Daya. Papua Barat Daya. Oke, tapi memang kalau di SBT cukup aman. Aman. Kalau tantangan tersendiri buat Silvi sama Pras apa di SBT? Jarak? Enggak juga ya? Jarak tidak sama sekali ya Bu. Bahkan ngerasa kayak sekarang jarak 85 km itu terasa Ya. pendek sekali. Ya, oke. Kebetulan kita punya teman juga ada di Gorom, di Kesui, di Kilmuri dan itu jarak tempuhnya sekali ya Bang. Tapi setelah kita juga ronda-ronda ke sana, pada akhirnya Udah sampai di kita Gorom? menerima. Sudah. Sudah sampai Goro. Kalau di daerah Tututolo kan dekat sama bandara, jadi gampang Ya. kalau pulang. Tapi kalau ke Gorom, ke Sui ini kan harus lewat lautan. Laut, Ya, naik tergantung. kapal. Kapal juga pakai jadwal. Betul. 1 minggu 2 kali, Betul. 3 kali. Oke. Kapal sabuk. Nah kalau Pras sama Silvi ini ngajarnya di mana? SMP atau SMA? SD. Kita Oh, fokus SD. di SD ya Semuanya Bang. di SD ya Semua Bang. di SD. Betul. Oke. Jadi pegang berapa mata pelajaran? Kalau ditanya pegang mata pelajaran, kita menyesuaikan kondisi yang ada di sekolah. Oke. Kita Nanti menyesuaikan diminta kondisi yang ada di sama sekolah. Capsek atau Iya, kebutuhan sekolahnya Betul. masing-masing. Sama sebetulnya. Oke. Sama juga. Betul, Sama. sama juga Sama, semuanya juga. Berapa? Selama ini berapa mata pelajaran yang diajarkan? Atau Kalau- ada tugas-tugas khusus enggak di Tugas-tugas sekolah? khusus. Enggak juga ya? Tugas khusus Tidak. mungkin membantu Bapak Ibu guru ketika memang ada suatu kesusahan atau kesulitan seperti itu terkait administrasi kah? Mungkin yang sekarang lagi ngetren PMM. Iya betul. Kita membantu Bapak Ibu guru supaya lebih administrasinya lebih bagus lagi seperti itu. Kalau di SBT berapa orang yang tugas di sini? 8. Ada 8 8. Ya. Oke, Gorom di Wirinama, bagian Wirinama enggak ada ya? Wirinama Wirinama kebetulan kebetulan kosong. belum ada Aman. kosong. Oke, lalu kemudian di sini pernah nggak misalnya teman-teman di lapangan itu pernah didapat gangguan begitu sama orang negeri? Biasanya kan begitu ada ego-ego Ini pengalaman gitu. menarik mungkin ya. Bu Guru Silvi nih mungkin yang Bu langsung Silvi. Oke. Kalau Beta pernah ada satu pengalaman. Jadi kebetulan Beta tinggal sendiri di rumah dinas sekolah. Oke. Dan seperti yang kita tahu bersama, Teluk Waro itu kan banyak hutan begitu ya, Bang. Nah, pernah suatu ketika, kalau tidak salah di jam 2 atau jam 3 pagi, ada Beta seng kenal tapi laki-laki kemungkinan ada yang ketuk-ketuk pintu. Tapi Beta seng sadar, itu Beta seng sadar. Dan besoknya waktu ada di sekolah, guru lapor, Ibu guru, lain kali kalau misalnya ada yang panggil jangan dibuka. Begitu. Malam itu buka? Tidak, karena saya tertidur sangat lelap bersama dengan suara-suara hutan. Ya, itu Beta ceritakan ke teman-teman yang ada di desa dan mereka itu sangat sangat care, sangat perhatian. Mereka bilang, "Ibu sekali lagi kalau ada begitu silahkan lapor. Beta kasih pizza itu orang yang mabuk." Jadi ya mungkin pasti adalah gangguan-gangguan. Tapi balik lagi,
banyak sahabat yang ada di desa yang mau Betul. menolong, yang mau membantu dan sangat Oke. perhatian. Jadi tidak ada Intinya yang perlu masih dikhawatirkan. banyak orang baik di sana. Iya, Iya, sangat betul sangat sekali, banyak. banyak sekali. Kalau Pras punya pengalaman sendiri nggak saat Kal- di Kian Darat ya? Di Gang. Tutuk Tolu. Oh, Tutuk Tolu. Juga. Oh, Gang. Betul. Dekat, berdekatan. Memang Mandak kita sama sampingan Gang. kebetulan Iya. abang. Penempatannya kita sampingan nih yang datang. Badi. Kebetulan karena Pras mungkin dapatnya sama keluarga piara. Oke, tinggal Ji- sama Mama Piara, Bapak Piara. Iya, begitu aja. sama piara bapak piara. Jadi aman, sangat-sangat aman sekali. Betah ya. Iya, betah sekali. Hitung-hitung sudah berapa tahun di Seram? Di tempat tugas? Wah. Ini jalan 4 bulan. Masih jalan baru 4 bulan. Iya, Bang. 4 tahun. Ah. Kalau 4 bulan kayaknya masih aman. Masih aman. Jadi kita di Indonesia Mengajar itu masa kontraknya per kabupaten itu 4 sampai 5 tahun. Dan kita angkatan di tahun keempat. Jadi sudah ada 3 tahun sebelumnya. Oh, sebelumnya juga. ada yang lain ya? Di Iya, lain. setiap tahun berganti, Abang. Betul. Orang-orangnya. Oke. Dan luar biasa ini singkat tapi luar biasa pengalaman. Saya bisa membayangkan tugas di rantau dengan tantangan tersendiri. Ini luar biasa. Kangen nggak sama keluarga di kampung halaman? Pernah ditelepon sama mama, papa, gimana keadaan di situ? Atau video call sambil lihat Pasti. hutan? Iya. Pasti. Pasti. Sambil cari sinyal lebih tepatnya. Oke, ya. oke. Itu seru sih bang. Oke. Ditelepon, video call sama mama. Karena kebetulan anak tunggal. Jadi, aduh pasti dicari-cari Iya, sama iya, dia. iya. Kalau Silvi masih single ya? Oh, masih. Masih. Siapa tahu dapat jodoh di sini. Aduh. Nah, yang menarik dari Indonesia Mengajar ini, teman-teman ada nggak dari Indonesia Timur yang masuk program ini? Kayaknya dari Jawa semua, dari daerah. Iya. Misalnya dari Ambon yang masuk program ini ngajarnya di daerah-daerah. Ada nggak? Kalau Kayaknya dari lingkup Indonesia Mengajar pastinya seluruh Indonesia ya, Bang. Tapi Tapi kalau pendaftarnya- melihat dari angkatan kita, dari Indonesia Timur kemarin kebetulan adanya dari Sulawesi, dari bagian Sulawesi. Tapi Maluku, kalau Papua nggak ada? Maluku, Papua sebenarnya belum ada. Belum ada. Waktu di angkatan Katong Iya. ya. Katong saya tahu kalau di angkatan lain ini. Kayaknya mungkin karena mereka lebih berpikir ya kita masing-masing urus diri sendiri. Tidak ada. Oke, selanjutnya kalau sistem pelaporan begitu, teman-teman melapornya kemana? Ke dinas sini atau ke pusat? Kegiatan begitu? Kegiatan teman-teman di sekolah, laporannya ke sekolah atau langsung ke pusat? Kalau untuk laporan kita ada 2 ya bang ya. Mungkin kita juga kebetulan dekat sekali dengan dinas pendidikan dan juga pasti kita punya laporan ke kantor berbentuk jurnal biasanya. Iya. Berbentuk jurnal yang biasa kita tulis seperti itu. Nanti dikirim ke kantor, ada periode waktunya juga. Dan kalau dinas mungkin karena kita setiap bulan kebetulan kumpul kan, abang, kita kumpul setiap 1 bulan sekali, kita pergi silaturahmi ke dinas. Nah itu biasanya kita ibaratnya kayak bercanda-canda sambil berdiskusi seperti itu kepada dinas terkait dengan diundang sama Pak Kadis begitu? Iya. Iya, Jadi betul. kita kolaborasi utamanya itu bersama dinas pendidikan. Iya. Iya, oke. Pernah misalnya dari dinas itu ada memberikan tugas-tugas khusus buat teman-teman di lapangan selain dari tugas utama teman-teman di Indonesia Mengajar. Ada tugas tambahan kayak tadi ya, bantu guru-guru bikin laporan. Sebenarnya kalau memberikan tugas tertentu begitu tidak. Jadi kita sistemnya kolaborasi aja bang, sama-sama saling memberi dan menerima informasi kira-kira apa kebutuhan yang ada di sekolah, di kecamatan begitu. Tapi sejauh ini kolaborasi dengan dinas nyambung begitu ya? Masih aman. Masih sangat saat aman ini. sekarang. Makanya kita masih berjalan dengan sangat baik sekarang kolaborasi kita dengan Mudah-mudahan. dinas. Tapi memang teman-teman di sini pernah nggak bisa berpikir kayaknya sudah tidak nyaman di sini, pengen pulang? Tidak. Sama sekali Sangat tidak, karena sangat nyaman sekali di desa bang. Takut Kebetulan ya, banyak Ini teman-teman. Pertanyaan jebakan takut saya. Ini kita sama sekali tidak ini ya, tidak bohong karena benar-benar senyaman itu kita punya teman-teman baru yang asli-asli, benar-benar orang-orang di desa itu ternyata mantap sekali. Karena kita pun bahkan gak menyangka kalau udah 4 bulan nih bang. Iya. Kayak berasa baru datang Makan kemarin. ikan segar, Wah, makan mantap. muda,
musim ini mau di musim durian ini. Itu yang Di mana nih Bang? ditunggu. Biasa nih durian nih. Di Tilokwaru. Oh, Daerahnya Silvi nanti. Dan Cakep. Silvi. Oke. Kemudian kalau dikasih apa pertanyaan berikutnya apa nih? Aduh, Ayo, apa ini nih? kira-kira ini? Oke. Kalau suka dukanya gimana? Suka duka. suka. Suka, oke, suka Suka dulu. makan ikan. Wah, ikan. Ikan, colo-colo. Colo-colo. Itu luar biasa sekali itu sukanya. Dukanya. Dukanya ya mungkin LDR sama keluarga. Tapi kesejahteraan juga diperhatikan ya sama yayasan. Kesejahteraannya. Oh, kesejahteraan di Ya, ini dong pasti. Kasih. Apa ini ketawanya sangat membingungkan ya Kita sangat kira-kira. sejahtera di desa Sangat ya sejahtera. kaya. Ini kita menggendut loh Abang. Iya Bang, ini beta udah naik 10 kilo. Luar biasa. Sangat Oke. Nah, kalau pernah kontak sama teman-teman misalnya di Gorom gitu, tanya-tanya kabar gimana tantangan di sana. Semua pada baik-baik saja, nyaman-nyaman saja di sana. Nyaman-nyaman saja dan setiap orang punya apa ya tantangannya masing-masing mungkin seperti itu, dan kalau kita jelaskan ya otomatis kita juga tidak bisa secara spesifik menjelaskan karena mungkin teman-teman yang mengalami sendiri di sana, Tapi teman-teman di pulau. sejauh ini nggak pernah curhat misalnya mengeluh soal ini soal itu di sana, nggak ya? Nggak ada. Mungkin bukan mengeluh Bang, saling sharing. Sharing. Kayak Sharing keadaan. sharing keadaan begitu, solusinya apa. Iya. Oke. Nah, kalau di sekolah sendiri pernah nggak teman-teman dapat tantangan misalnya ada siswa yang kayaknya kurang lama baru paham agak pelajaran atau mungkin karena sejauh ini perhatiannya kurang, pernah nggak ada tantangan-tantangan tersendiri, ada siswa-siswa tertentu yang butuh perhatian lebih dari teman-teman? Pasti, Ada ya? pasti. Kalau dari Selfie ini Pengalaman sama si siapa yang kemarin baca puisi itu? Baca puisi, bernyanyi kan? Bernyanyi. Iya. Itu luar biasa juga. Iya. Itu didikannya Bu Silvi ya. Wah, itu pengalaman luar biasa juga sih, bisa diundang. Ada anak satu jauh-jauh bisa tampil di bola, itu luar biasa Bang. Oke. Saya juga sering lihat postingan-postingannya Silvi, benar-benar berbaur sama siswa. Ini kan kalau boleh dikata adik-adik kita yang ada di sana itu kan kadang-kadang mau dibilang kurang menjaga kebersihan begitu mungkin pernah ya. Tapi mau berbaur, mau berpelukan sama mereka, apa yang membuat teman-teman itu merasa tidak ada perbedaan di antara mereka dengan Ini juga pertanyaan yang sering terdengar di telinga. Iya. Kak Pras dulu mungkin atau saya? kalau mungkin aku dari aku dulu Oke. kali ya. Itu udah ngerasa jadi satu aja sih Bang. Kita kadang makan bareng atau apapun itu bareng. Jadi mau bagaimanapun sudah tidak ada gap antara mungkin aku sebagai guru dan juga muridku. Ketika mungkin di luar juga aku dan juga teman-temanku. Jadi udah ngerasa benar-benar tidak ada gap lagi di antara kita. Luar biasa. Itu mungkin yang menjadi terpoin dari teman-teman sehingga diberikan kelulusan. Kalau dari beta sih, kenapa tidak membuat batasan begitu ya? Kadang pasti semua orang punya batasan-batasan tertentu begitu. Tapi kalau beta sendiri merasa bahwa anak-anak di sana itu sangat-sangat lucu, sangat-sangat baik. Sangat-sangat menarik. Iya, walaupun mereka misalnya kalau bermain itu sedikit berantakan, kotor, tapi mau bagaimana lagi, itu adalah keseharian mereka. Mereka bisa berkebun, mereka bisa bertani, segala macam bisa. Betul. Ya, jadi itu udah keseharian mereka dan beda juga belajar dari situ. Gitu. Anak-anak di sana luar biasa. Nah, selain yang diajarkan secara formal mungkin mata pelajaran dibantu begitu, ada nggak misalnya bimbingan moral dari teman-teman kepada mereka, kesadaran sosial, etika, motivasi-motivasi untuk belajar, itu juga dilakuin sama adik-adik? Itu juga dimasukkan juga, mungkin itu lebih ketika kita
bermain. Oh, bermain. Nah, jadi kita tuh kadang tuh bermain sambil belajar gitu, Abang. Jadi mungkin setiap tindakan anak-anak ini yang dirasa masih bisa diberikan apa ya ibaratnya kayak evaluasi mungkin, tapi kita memberikannya dengan bahasa anak-anak supaya anak-anak juga bisa menerima. Misalkan mereka berantem dikasih tahu kenapa tidak boleh berantem, seperti itu gini-gini supaya masuk seperti itu. Jadi kita pun harus mengolah kata-kata kita sebagai guru. Iya. Oke, kalau Silvi? Nah, jadi kita di Indonesia Mengajar itu percaya bahwa kita itu punya mitra langsung, bukan hanya anak-anak. Anak-anak adalah, kita percaya bahwa anak-anak sekolah ini adalah penerima manfaat. Yes. Mitra langsung kita adalah orang tua, guru, kepala sekolah, dan juga masyarakat. Nah, jadi dari pertanyaan Abang tadi, ada nggak kira-kira hal-hal lain gitu yang kita lakukan? Ya pasti, kita bukan menyasar anak-anaknya saja, tapi ke masyarakat juga. Gimana ya kira-kira menyadarkan masyarakat bahwa mereka juga bisa ambil bagian dalam menuntaskan pendidikan yang ada di desa. Gitu. Betul. Luar biasa. Tadi ada satu pertanyaan lagi. Iya, terkait dengan tadi soal bimbingan atau kegiatan-kegiatan lain dari teman-teman Indonesia Mengajar. Selain memberikan mata pelajaran, kemudian juga ada bimbingan moral begitu. Ada nggak misalnya dari teman-teman itu di lapangan? Saya bingung mau tanya apa nih. Sudah dijawab habis oleh Pras sama Silvi di sore hari ini. Memang waktu kita cuma 30 menit. 30 menit karena nanti mau bergantian dengan teman-teman dari RRI lain. Dari Ambon, Ternate, Tual, Samulaki sama Bula. Mungkin terakhir dari Pras sama Silvi, harapan-harapannya untuk kedepannya seperti apa untuk lebih baik lagi. Dari Pras duluan. Harapannya mungkin ingin pendidikan kita di sini setara dengan teman-teman di Jawa. Singkat saja itu mungkin supaya bisa mantap bersama mewujudkan Indonesia Emas 2045. Silvi? Kalau dari Beta, semoga semua orang, bukan hanya kita tenaga-tenaga pendidik, tapi semua orang masyarakat bisa turut ambil bagian dalam pendidikan di Serang bagian timur khususnya. Baik, dan tentunya sebagai masyarakat yang ada di Serang bagian timur juga harus menyambut baik teman-teman yang sudah datang jauh-jauh dari Sumatera, dari Malang ya, ke Serang bagian timur untuk membantu memberikan pendidikan kepada adik-adik kita di Serang bagian timur. Sekali lagi terima kasih untuk Pras, terima kasih untuk Silvi, waktu yang singkat harus membuang waktu yang cukup banyak, perjalanan panjang dari tempat tugas, dari Madak, dari GA sampai di RRI Bula. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk pendengar kita di rumah. Terima kasih, saya Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.